Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1601. Selamat mendengarkan. Kapal dagang itu terus melaju kencang namun tetap tidak bisa lepas dari Willy, yang mengikuti jauh di belakang. Marley tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa orang ini pasti jahat berniat mengikuti mereka, tapi dia tidak punya cara untuk menghentikannya. Mereka juga tidak bisa kehilangan dia. Jika dia memperingatkannya, pihak lain mungkin tidak akan memperhatikan dia. Akan lebih mustahil lagi menggunakan kekerasan. Terlepas dari fakta apakah kami bisa menang, ini adalah milik wilayah pihak lain. Apa yang akan dia gunakan untuk melawan mereka? Untungnya, David, sang abadi, ada di kapal, jadi Marley merasa yakin. Yang abadi bukanlah apa-apa di mata kekuatan-kekuatan besar itu, tapi mereka tetaplah pencegah yang kuat bagi orang-orang di bawah. Itu akan sama dimanapun seseorang berada. Willy hanyalah seseorang yang memperkenalkan bisnis pada kapal dagang yang datang ke pusat benua suci untuk pertama kalinya. Beginilah cara dia mendapatkan komisi. Setelah memikirkannya, Marley mengira dia tidak akan memiliki kekuatan besar di belakangnya untuk mendukungnya. Kalau tidak, dia tidak akan melakukan pekerjaan ini. Setelah Marley memikirkan hal ini, dia memutuskan untuk membiarkan dia mengikuti mereka. Dia tidak percaya bahwa pria ini akan berani terus mengikutinya begitu saja sampai di Treasure Trophy. Treasure Trophy adalah salah satu perusahaan perdagangan terkemuka di pusat benua suci, bisnisnya tersebar ke seluruh Star Kingdom. Oleh karena itu, ia memiliki aset yang tak terhitung jumlahnya dan orang-orang berkuasa yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka tidak akan membiarkan tikus seperti Willy bertindak sembarangan. Mereka tidak akan bekerja dengan orang seperti itu agar tidak mencoreng reputasi perusahaan. Promosi mulut ke mulut sangat penting bagi perusahaan perdagangan besar. Setelah mendapat reputasi sebagai penindas yang mendominasi pasar, atau penipuan yang lemah, tidak ada yang berani datang berdagang ke sini. Pada akhirnya, ini akan menjadi pukulan besar bagi perusahaan perdagangan besar. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, setengah hari telah berlalu. Willy masih mengikuti jauh di belakang kapal dagang. Dia tidak akan mengejar dan juga tidak akan tinggal terlalu jauh. Di tengah perjalanan, Marley juga menemui kapal patroli bertuliskan, "Pusat." Terukir di atasnya. Agaknya ini adalah orang-orang yang dikirim oleh pejabat pusat benua suci untuk mengatur hukum dan ketertiban. Di saat yang sama, Marley juga menemukan sesuatu. Saat mereka bertemu dengan kapal patroli, Willy tiba-tiba menghilang di belakang kapal dagang. Marley mengira pihak lain sudah menyerah. Namun, setelah kapal patroli menjauh, orang ini muncul lagi. Dari sini Marley menyimpulkan bahwa Willy sangat takut dengan kapal patroli. Dia mungkin memiliki reputasi buruk di mata para pejabat pusat benua suci. Mungkin orang lain sudah sering mengeluhkannya. Marley mengambil keputusan. Jika dia bertemu dengan kapal patroli resmi dari pusat benua suci sekali lagi, dia akan mengeluh kepada pihak lain bahwa Willy menuntut dan mengganggu. Namun pada periode berikutnya, Marley tidak bertemu dengan kapal patroli lainnya. Sesosok tubuh gemuk mendapat perhatian Lou di kapal kecil. Lou bilang dia hampir sampai. Willy gemuk terkejut. Dia akhirnya datang. Dia segera memberitahu Lou lokasinya, dan mengirimkan foto kapal dagang di depan. Kemudian, dia melambat dan berhenti mengikuti. Willy mengerti jika pihak lain mengetahui bahwa Willy lah orangnya menghubungi Lou, mereka tidak akan menjual barangnya ke Lou. Tujuan dia mengikuti di belakang mereka adalah untuk menentukan lokasi mereka agar Lou dapat menemukan targetnya dengan akurat. Sekarang, sudah waktunya dia berhenti dan bersiap membagi uangnya. Dia hanya tidak tahu berapa harga barang di kapal dagang ini, atau berapa banyak uang yang bisa dia dapatkan. Jika pihak lain begitu peduli dengan 1% tersebut, maka itu seharusnya cukup banyak. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1602. Willy berpikir dengan gembira. Saat pertama kali memasuki bidang pekerjaan ini, ia pun berusaha semaksimal mungkin untuk mengabdi kapal dagang yang datang ke pusat benua suci untuk pertama kalinya. Dia bisa menemukan penawaran terbaik untuk majikannya. Dia akan selalu memilih perusahaan dagang besar dan berusaha mendapatkan lebih banyak tunjangan bagi majikannya. Lambat laun, Willy menyadari bahwa melakukan hal itu tidak akan menghasilkan banyak uang sama sekali. Tidak ada uang berarti tidak ada sumber daya. Tanpa sumber daya, dia tidak dapat meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Jika dia tidak bisa meningkatkan kekuatannya, dia hanya bisa berjuang di bawah.
Orang-orang di bidang yang sama dengannya semuanya menghasilkan banyak uang karena mereka diam-diam menggunakan cara alternatif untuk menipu majikan mereka. Willy pun lambat laun mulai bejat. Dia masih ingat majikan pertama yang dia selingkuh. Itu memungkinkan dia mendapat penghasilan uang yang biasanya dia peroleh selama beberapa tahun. Dia langsung menjadi kecanduan dan tidak bisa melepaskan diri lagi. Dia tidak peduli berapa banyak penderitaan yang dialami orang-orang ini sebelum mereka membawanya barang ke pusat benua suci. Willy hanya tahu bahwa dia tidak bisa terus berada di bawah selama ini. Dia ingin mendaki hingga berada di atas semua orang. Jika dia masih berusaha semaksimal mungkin melayani majikannya seperti dulu, diperkirakan bahkan mungkin belum mencapai peringkat Infinity, atau baru saja memasukinya. Namun, dia telah menembus sebagian alam abadi belum lama ini. Inilah kesenjangan antara kedua taktik tersebut. Di Star Kingdom, bakat tentu saja penting, namun sumber daya tetap lebih penting. Betapapun hebatnya bakat seseorang, hal itu juga sulit untuk dicapai sesuatu jika seseorang tidak memiliki sumber daya. Bahkan jika Anda memiliki kesempatan untuk mencapai sesuatu, tidak ada yang tahu kapan itu terjadi. Di dalam ruang kendali kapal dagang, Nona, orang itu menghilang lagi. Marley sangat gembira. Apakah kita akan bertemu dengan kapal patroli dari pusat benua suci lagi? Saya harus memastikan untuk mengeluh tentang orang ini. Aku tidak bisa membiarkan dia mengikutiku lagi. Bahkan jika pihak lain tidak melakukan apapun, Marley akan tetap merasakan tidak nyaman. Kapal dagang terus melaju selama 1 jam, tapi tetap saja tidak menghadapi kapal patroli apapun. Pesawat luar angkasa kecil Willy juga tidak pernah muncul kembali. Sedikit keraguan muncul di hati Marley. Sepanjang periode ini, kapal dagang melaju 1 jam lagi. Pada saat ini, sebuah kapal dagang yang lebih besar tiba-tiba muncul di depan, menghalangi Marley dan lainnya. Marley memerintahkan kapal dagang untuk mengubah arah untuk bersiap lewati pihak lain dan lanjutkan. Namun, pihak lain juga memindahkan kapalnya untuk terus memblokir mereka. Kapal dagang Marley berubah arah beberapa kali berturut-turut tetapi tetap diam berhenti. Marley tahu bahwa pihak lain datang untuknya. Jadi, dia bertanya dengan sopan, bolehkah saya tahu apa maksudnya? Kenapa kamu menghalangi jalanku? Bu, jangan salah sangka. Kami ini pedagang keliling daerah ini. Sepertinya sangat asing dengan wilayahnya. Jadi menurutku kamu jarang datang ke sini. Bolehkah saya tahu apa yang ingin Anda jual? Jika Anda menjualnya kepada saya pasti akan memberimu harga tertinggi. Suara seorang pria parubaya terdengar di telinga Marley. Marley mengerutkan keningnya. Willy baru saja pergi, dan lelaki ini segera datang untuk membeli darinya. Bagaimana bisa terjadi suatu kebetulan seperti itu? Selanjutnya pihak lain langsung menanyakan apa yang ingin dia jual. Karena itu, Marley harus mengikat keduanya. Kemungkinan besar mereka berkolusi. Maaf, kami di sini bukan untuk berjualan. Tuan, mohon izinkan kami pergi, jawab Marley. Apakah kamu di sini untuk membeli? Saya dapat menemukan apapun yang Anda butuhkan, dan harganya akan sesuai. Pasti memuaskanmu. Kami di sini juga bukan untuk membeli. Kamu pasti bercanda. Pusat benua suci adalah perdagangan terbesar benua di Star Kingdom. Ada ratusan ribu perdagangan besar dan kecil. Jika Anda tidak membeli atau menjual, apakah Anda di sini untuk bersenang-senang? Kalau begitu, kamu datang ke tempat yang salah. Ini bukan urusanmu. Kau benar. Tapi sebagai pedagang lokal di daerah ini, aku harus membiarkan setiap tamu yang datang ke sini memiliki pengalaman yang baik. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1603. Menyingkir dari sini akan menjadi pengalaman terbaik. Tidak. Kamu salah. Aku harus melayanimu dengan baik, apapun yang kamu mau membeli atau menjual. Marley sangat kesal dengan kemunculan tiba-tiba pria ini. Dia jelas memaksa kita. Dia juga terus mengatakan bahwa dia ingin memberikan pengalaman yang baik kepada tamunya. Bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu? Tuan, Anda memaksa kami seperti ini bukan karena Anda ingin memberikan kami suatu pengalaman baik, tapi untuk menipu kita. Tidakkah Anda pikir Anda menghina pemerintah pusat benua suci seperti ini? Apakah kamu tidak takut patroli akan menangkapmu? Marley tidak lagi berpura-pura beradab. Lagi pula pihak lain tidak berniat membiarkan mereka pergi. Oleh karena itu, mengatakan hal itu berarti dia melepaskan semua kepura-puraan keramahannya. Bu, ibu tidak bisa seenaknya saja. Ibu harus bertanggung jawab kata-katamu. Kapan aku memaksamu untuk membeli atau menjual?
Suara Lou juga menjadi lebih menyeramkan. Dia tidak mampu menghina pusat benua suci. Di saat yang sama, dia juga memiliki keinginan untuk mengutuk. Kepada siapa Willy memperkenalkanku? Bukankah dia bilang ini pertama kalinya mereka datang ke pusat benua suci? Sepertinya tidak seperti itu sama sekali. Orang-orang yang datang ke pusat benua suci untuk pertama kalinya akan selalu tunduk, karena takut berbicara terlalu keras dan menyinggung perasaan kami setempat. Pengganggu, wanita ini terlihat seperti seseorang yang memiliki pengalaman. Ini agak merepotkan. Namun, Lou bisa dibilang sebagai pedagang terkenal di daerah ini. Meskipun reputasinya tidak terlalu baik, dia tidak akan terintimidasi oleh beberapa kata dari pihak lain. Kamu tahu di dalam hatimu apakah aku berbicara sembarangan atau tidak? Saya melihat sebuah patroli baru saja lewat, jadi sebaiknya Anda menyingkir, atau Anda akan menanggung akibatnya. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu, kata Marley dengan dingin. Bu, kalau ibu mau melakukan ini, maka tidak ada yang bisa saya katakan. Percayakah ibu bahwa aku akan mempersulitmu melakukan apapun di bidang ini? Setelah Lou selesai berbicara, dia melepaskan energi dari tubuhnya. Kapal dagang tempat Marley dan yang lainnya. Titik keruntuhan. Yang abadi. Marley terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi. Boom! Bayangan raksasa emas membubung ke langit dari kapal dagang. Saat dia berdiri di kehampaan, dia menatap dingin ke arah Lou, yang memancarkan energi yang abadi. David adalah orang yang mengeluarkan tubuh emas abadi. Sepanjang jalan, dia bisa dengan jelas mendengar apa yang terjadi di luar. Orang ini jelas-jelas berkolusi dengan sebagian abadi dengan mereka tujuannya adalah untuk membeli barang-barang di kapal dagang keluarga Jung dengan harga murah. Perilaku mengerikan seperti itu membuat David sangat kesal. Hal terburuknya adalah mereka bahkan menghalangi jalan mereka. David tidak terburu-buru, tapi dia juga tidak bisa membuang waktu di sini. Terlebih lagi, dia memiliki pola pikir yang sama dengan Marley. Orang yang menggunakan cara ini untuk menipu orang lain tidak akan memiliki kekuatan latar belakang. Karena mereka tidak memiliki latar belakang, David memutuskan untuk menyerang mereka sebelumnya. Memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Energi yang dilepaskan oleh lawan berada di peringkat penguasa tengah alam abadi. Oleh karena itu, David, seorang ruler ranker pemula, memutuskan untuk menggunakannya sebagai latihan. Target. David langsung melemparkan tubuh emas abadi, yang membuat Lou tercengang. Niat awalnya adalah menggunakan energinya untuk menakuti lawan sehingga mereka dengan patuh akan menjual barang itu kepadanya dengan harga murah. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa ada yang abadi yang tersembunyi di dalam kapal di depannya. Jika dia tahu, Lou tidak akan pernah datang. Ada yang abadi di sisi lain, jadi itu berarti rencana mereka telah gagal. Bajingan Willy itu menipuku. Temanku, ini salah paham. Lou ingin menunjukkannya kelemahan. Dia tidak ingin mempermasalahkan hal ini. Dia akan mendapat masalah jika tim patroli datang. Namun, David sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Lou takut untuk menarik perhatian tim patroli tetapi David tidak. Oleh karena itu, dia langsung mengayunkan pukulannya. Batalkan pukulan. Kekuatan pukulan fight yang diayunkan oleh tubuh emas abadi bukanlah kekuatan yang dimilikinya sama seperti dulu lagi. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1604. Jika pukulan ini mendarat, selain Lou sang ranker penguasa tengah, semuanya di bawah dan seluruh kapal dagangnya akan berubah menjadi debu. Kamu tidak akan berani, kamu pencuri. Lou juga kesal. Tentu saja, dia merasakan kekuatan pukulannya. Boom! Tubuh emas abadinya juga mengayunkan pukulan, mengarahkannya langsung ke tubuh David menyerang. Boom! Pukulannya bertabrakan. Suara nyaring itu menggelegar. Mereka semua memegangi kepala mereka kesakitan. Untungnya, keduanya mampu memblokir gelombang kejut dari tabrakan tersebut. Jika tidak, kapal dagang besar dan kecil akan berubah menjadi debu. Untungnya, ini adalah tepian pusat benua suci, dan di bawahnya berada hutan tua yang luas. Jika mereka berada di atas kota, akibat dari pertempuran Eternals akan membunuh orang yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja David tidak akan melakukan ini jika mereka berada di atas kota. Kedua tubuh emas abadi mundur dari keterkejutannya. Namun, David tidak mundur sebanyak Lou. David jelas lebih unggul pada tabrakan pertama. Lou juga kaget dengan kekuatan tempur David. Penguasa ranker pemula ini sangat kuat. Aku adalah seorang ranker penguasa tingkat menengah. Tapi bukan saja aku tidak mendapatkan keuntungan apapun,
Tapi aku juga bingung. Sobat, mari kita bicarakan ini. Ini salahku, jadi aku bersedia. Lou berada di tengah-tengah kalimatnya. Lagi, David bergumam dan menyerang Lou lagi. Lagi. Apakah kamu belum pernah bertarung sebelumnya? Lou berteriak dalam hatinya. Namun, dia tidak berani membuang waktu. Boom, tabrakan hebat lainnya. Kemudian, boom boom boom, tabrakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Kedua tubuh emas abadi terjerat bersama, menciptakan pemandangan yang memanjakan mata untuk penumpang kedua kapal dagang tersebut. Marley dan yang lainnya melihat David melemparkan tubuh emas abadi untuk musnahkan 8 bajak laut luar angkasa alam abadi dalam hitungan detik. Namun, kali ini berbeda. Ini adalah tabrakan antara dua badan emas abadi. Jika mereka tidak dilindungi oleh kekuatan pikiran David, mereka akan mati. Lou sedang tidak bersenang-senang, meskipun dia satu wilayah kecil yang lebih kuat dari David. Kekuatannya tidak lebih lemah dari miliknya. Terlebih lagi, Lou tidak memiliki kekuatan pikiran, jadi dia harus terus-menerus melindungi kapal dagangnya agar tidak hancur oleh gelombang kejut. Oleh karena itu, dia selalu dirugikan. Tampaknya dia sepenuhnya berada di bawah kekuasaan David. Boom! David mengirim Lou terbang mundur dengan pukulan lagi. Kemudian, Lou bertabrakan dengan gunung di kejauhan. Kali ini, dia tidak melanjutkan serangannya. Lou bangun dengan ekspresi tidak menyenangkan di wajahnya. Dia sangat marah atas serangan David. Dia dipukuli sampai keadaan ini di depan rakyatnya oleh ruler ranker pemula. Memalukan sekali, jika dia tidak memenangkan pertarungan ini, bagaimana dia bisa terus menunjukkan wajahnya dalam pertarungan ini? Daerah, mundur. Lou berkata dengan ekspresi muram. Kemudian, dia memimpin kapal dagang itu mundur dengan cepat. David tidak menghentikannya selama proses tersebut. Ketika Marley melihat pihak lain mundur, dia juga menginstruksikannya kapal dagang untuk melakukannya kalau David tidak bisa fokus selama bertarung. Namun, David menghentikan mereka saat mereka mulai bergerak. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1605. Marley, kamu tidak perlu melakukan itu. Kamu bisa tetap di sini dan menonton. David tidak meminta Marley dan yang lainnya pergi karena dia berpikir itu tidak perlu. Mereka aman di bawah perlindungan kekuatan pikirannya. Sekarang setelah David berbicara, tentu saja, Marley tetap tinggal. Ia pun tak mau ketinggalan dan melewatkan pertarungan antar Eternals. Dia hanya khawatir akan mempengaruhi atau mengalihkan perhatian David, itulah sebabnya dia ingin pergi. Namun, apa yang David katakan kepada Marley dan yang lainnya terdengar sangat ekstrim menghina Lou. Kedengarannya seolah-olah David meremehkannya. Anda hanyalah seorang ruler ranker pemula sementara saya adalah seorang mid ruler yang bermartabat serdadu. Saya satu tingkat lebih tinggi dari Anda dan Anda berani menahan beban itu untuk sementara waktu berkelahi denganku. Betapa cerobohnya, jangan berpikir bahwa kamu akan menang hanya karena kamu pada awalnya lebih unggul. Pertempuran sesungguhnya dimulai sekarang. Lou baru merasa lega ketika bawahannya membawa kapal dagang itu jauh. Orang-orang di kapal dagang semuanya adalah orang kepercayaannya yang dia latih selama bertahun-tahun, jadi dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada mereka. Kalau tidak, dia akan sendirian. Sekarang setelah mereka pergi, Lou akan bertarung tanpa rasa khawatir. Namun, setelah melihat penampilan David dengan jelas, Lou bergumam dalam hatinya. Anak ini masih agak muda. Tadi, pihak lain menyerang tanpa mengucapkan sepatah kata pun, jadi dia tidak memperhatikan dengan hati-hati. Baru sekarang dia bisa melihat dengan jelas. Jika dia menjadi seorang abadi di usia yang begitu muda, itu berarti dia memiliki kekuatan kuat yang mendukungnya. Apakah Willy si berandal itu berbohong padaku? Namun, Lou tidak bisa menyerah saat ini jadi dia hanya bisa gigit jari dan berkata, temanku, aku salah. Tapi kita semua adalah yang abadi dan kamu pun tidak sopan. Benarkah? Kenapa menurutku aku bersikap terlalu lunak padamu? Apakah kamu tidak tahu apa yang kamu inginkan? Hubungannya dengan anak bernama Willy itu? Jika saya tidak ada di sini hari ini, Cargo Marley dan yang lain bekerja sangat keras dan melalui beberapa situasi hidup dan mati dalam perjalanan akan dijarah oleh Anda. Apakah menurut Anda saya perlu memberikannya kepada Anda ada rasa hormat? David berkata dengan dingin. Temanku, kamu salah paham. Saya, Lou Sir, adalah seorang pedagang yang serius. Tentu saja, saya akan membayar jika saya membeli. Itu tidak akan diambil secara gratis. Harga saya pasti akan puaskan semuanya, dan aku tidak ada hubungannya dengan orang yang kamu sebutkan,
Lou tidak mengakui hubungannya dengan Willy. Anak itu menyebabkan banyak masalah bagiku. Aku harus menyelesaikan masalah dengannya setelah ini. Sebagai seorang laki-laki, apakah kamu tidak malu berbohong seperti itu? Anda mungkin bahkan tidak percaya dengan apa yang kamu katakan. Apakah menurutmu kami akan mempercayainya? David mencibir. Temanku, itu keterlaluan, Lou berkata sambil mengerutkan kening. Lou menganggap dirinya dikalahkan karena ada yang abadi yang tersembunyi di kapal dagang sasaran. Dia akan baik-baik saja jika dia harus meminta maaf atau membayar sejumlah ganti rugi yang wajar. Namun, dia adalah seorang ranger penguasa tingkat menengah. Oleh karena itu, dia masih marah ketika pihak lain bersikap tidak sopan. Apakah itu? Saya kira tidak demikian. Tahukah Anda betapa melelahkannya usaha Marley dan yang lain telah mengeluarkan biaya untuk kargo ini, dan berapa banyak risiko yang mereka tanggung untuk mengangkutnya dengan aman ke pusat benua suci? Di balik ini adalah naik turunnya sebuah keluarga. Anda para pedagang yang tidak bermoral hanya melakukan hal-hal yang menentang hati nurani Anda. Tidakkah menurutmu kamu juga berlebihan? David mencibir. Jadi apa yang kamu mau? Lou bertanya. Panggil anak itu bernama Willy, dan kalian berdua harus meminta maaf kepada Marley. Kemudian, memberikan kompensasi kepada mereka karena menyebabkan mereka kesusahan. Setelah itu, masalah ini akan selesai, dan aku tidak akan mengejarnya. Mustahil. Anda sebenarnya ingin saya, seorang yang abadi, meminta maaf kepada seseorang di alam semesta? Sungguh angan-angan, jika aku melakukan ini, bagaimana aku akan menunjukkan wajahku daerah ini di masa depan? Lou langsung menolak permintaan David tanpa ragu. Dia masih bisa meminta maaf kepada David yang abadi. Bagaimanapun juga, dia salah. Sebaliknya, mustahil baginya untuk meminta maaf kepada seseorang alam semesta. Apakah dia berkulit tebal? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1606. Saya tidak peduli, tetapi jika Anda tidak meminta maaf kepada Marley, maka saya harus menggunakan kekerasan. Kuharap kamu tidak menyesalinya nanti. Lou tertawa mendengar kata-kata David. Menyesali? Apakah dia berpikir dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan hanya karena dia seorang pemula ranger penguasa? Jika saya tidak melindungi orang kepercayaan yang saya bawa tadi dan khawatir bahwa mereka akan musnah setelah pertempuran itu. Tidak pasti siapa yang lebih unggul, lelucon yang luar biasa. Anda baru saja mendapatkan beberapa keuntungan dibandingkan saya dan Anda benar-benar berpikir bahwa kamu tak terkalahkan sebagai ruler ranger pemula. Biar ku beritahu padamu, itu benar. Lebih baik tetap low profile dan ketahui batasanmu. Jangan terlalu sombong, jika tidak. Lou memarahi David dengan keras. Baru saja, dia dipukuli dengan kejam oleh David dan sekarang dia diancam lagi. Ada amarah di hatinya yang tidak tahu harus dilampiaskan kemana. Meskipun dia bukan orang penting, dia tetap terkenal di dunia. Kawasan perdagangan di sekitar pusat benua suci. Orang luar di depannya ini tidak menunjukkan rasa hormat padanya. Oleh karena itu, dia tidak bisa disalahkan jika terjadi sesuatu. Saat dia berbicara, suara Lou menghilang. Saat ini, dia menatap David dengan mata terbelalak karena terkejut. Karena pedang merah panjang pernah muncul di tangan David pada suatu saat. Pedang panjang itu tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah pedang panjang di tangan tubuh emas abadi. Itu bukanlah pedang biasa. Itu adalah senjata terikat jiwa, harta yang tak ternilai harganya. Lou telah menjadi pedagang yang tidak jujur selama bertahun-tahun, tapi seluruh tabungannya ditambahkan masih belum cukup untuk membeli senjata terikat jiwa. Tujuannya adalah untuk memiliki senjata terikat jiwanya sendiri suatu hari nanti, jadi pertarungannya, kekuasaan akan meroket. Orang luar di depannya sebenarnya memiliki senjata terikat jiwa, dan kalau dilihat dari rasa dingin yang berasal dari pedang itu bukanlah senjata terikat jiwa biasa. Untuk sesaat, Lou cemburu. Dia ingin mengambil pedang di tangan David untuk dirinya sendiri. Meskipun demikian, karena idenya baru saja muncul, Lou dengan marah menolaknya. Dia hanya peringkat kecil lebih tinggi dari partai lainnya. Namun, senjata Soulbound kelas 1 dapat sepenuhnya menutupi kesenjangan ini dan bunuh dia. Tidak perlu ada perkelahian. Saat lawannya mengeluarkan Soulbound Weapon, Lou tahu dia telah kalah. Bahkan jika dia bisa mengalahkan pihak lain, Lou tidak akan berani mencobanya. Pihak lain adalah seorang abadi muda dan dia memiliki senjata Soulbound kelas 1. Jadi, Lou tidak akan percaya jika dia mengatakan dia tidak memiliki kekuatan latar belakang.
Bisakah dia menerobos kekal di usia yang begitu muda tanpa dukungan yang kuat? Bisakah dia memiliki senjata terikat jiwa yang bahkan aku tidak bisa membelinya dengan tabunganku setelah bertahun-tahun tanpa dukungan yang kuat? Saya tidak mampu menyinggung perasaannya. Saya tidak bisa. Saya pasti tidak mampu menghina orang itu. Saya harus memikirkan cara untuk meredam amarahnya. Saya mungkin harus mengeluarkan banyak uang hari ini. Lou menggelengkan kepalanya tanpa daya. Alasannya dia bisa tidak jujur selama bertahun-tahun dan tidak mendapat masalah adalah dia tahu cara membaca situasinya. Dia tidak akan pernah menyinggung perasaan orang yang dia tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Jika dia melakukannya, dia akan melakukan apa saja dan membayar berapapun harganya untuk mendapatkan pengampunan pihak lain. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1607. Biasanya, orang yang tahu cara membaca ruangan akan hidup lebih lama. Lou masih memarahi David, namun, suaranya tiba-tiba menghilang, membingungkan Marley dan yang lainnya. Semua orang memandang David dan melihat pedang panjang tiba-tiba muncul di genggaman tangan tubuh emas abadi David. Meskipun galaksi tempat keluarga Jung berada di Star Kingdom, itu adalah salah satu tempat paling terpencil dan relatif miskin. Di sana, Eternals adalah otoritas nomor satu, dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Mereka pernah mendengar tentang senjata terikat jiwa sebelumnya, tetapi mereka belum pernah melihatnya. Dikatakan bahwa harta karun semacam ini dapat meningkatkan kekuatan tempur secara signifikan, abadi dan mencapai efek lompatan peringkat. Menurut legenda, satu-satunya senjata yang bisa berubah menjadi suatu entitas digunakan oleh tubuh emas abadi adalah senjata terikat jiwa. Tidak diragukan lagi, pedang panjang di tangan David adalah senjata yang memikat jiwa. Pantas saja Lou tiba-tiba terdiam sambil mencaci maki David. Ternyata David menggunakan Soulbound Weapon. Ini adalah harta karun yang memungkinkan penggunanya melawan seseorang yang lebih kuat darinya. Semula David sudah memiliki keunggulan absolut melawan lawannya. Sekarang setelah dia mengeluarkan senjata terikat jiwa, lawannya pasti menderita kekalahan telak. Marley memandang David, terlalu banyak misteri seputar pemuda ini. Dia bahkan memiliki harta seperti senjata terikat jiwa. Rahasia apa lagi yang dia sembunyikan yang tidak aku ketahui? Marley semakin penasaran dengan David, dan dia ingin mengetahui lebih lanjut tentang dia. Hasil seperti ini hanya membuatnya semakin tenggelam dalam fantasinya. Temanku, kamu tidak perlu melakukan ini. Tolong jangan, itu hanya kesalahpahaman. Sebuah kesalahpahaman, Lou berteriak tergesa-gesa. Pada saat yang sama, dia menyembunyikan tubuh emas abadinya saat dia berbicara. Tubuh emas abadi adalah bentuk pertarungan abadi. Saat ini, Lou tidak memiliki keinginan untuk melawan sama sekali. Jadi dia menyimpannya untuk berjaga-jaga. Pihak lain salah paham dan mengira dia masih ingin bertarung dengan mengayun pedangnya. Mungkin saja pihak lain akan melakukan itu jika dilihat dari cara dia menyerang tanpa sepatah kata pun tadi. Saat ini, tidak ada apapun di tangan Lou yang dapat menghalangi Soulbound senjata di pihak lain. Jika dia tidak menunjukkan kelemahan sekarang, itu akan terlambat ketika lawannya melakukan suatu gerakan. Bukankah tadi kamu keras kepala? Bukankah kamu bilang itu tidak mungkin? Apa itu penting sekarang? David mengayunkan pedang pemecah kejahatan di tangannya dan mengarahkannya ke Lou. Lou merasakan hawa dingin di punggungnya saat dia diarahkan oleh pedang merah panjang. Pedang macam apa ini? Dari jarak sejauh itu, aku masih bisa merasakan hawa dingin menerpa wajahku. Lou pernah melihat senjata terikat jiwa sebelumnya. Tapi ini pertama kalinya dia melihat seseorang yang bisa menjadi ancaman besar baginya bahkan sebelum mengambil tindakan. Betapa tak terkalahkannya. Anak ini benar-benar tak terkalahkan. Saya buta, jadi saya tidak menyadari betapa kuatnya Anda. Kali ini, saya akui kekalahanku. Apapun yang Anda minta, saya, Lou Sir, akan melakukan yang terbaik. Bukankah kamu bilang, kamu ingin anak itu Willy datang dan meminta maaf? Aku akan memintanya untuk membawa sesnya sekarang. Lou tersenyum masam. Jika aku mengingatnya dengan benar, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu tidak mengenal orang Willy itu, kata David sinis. Temanku, maafkan aku. Kami hanyalah orang-orang yang berjuang di bawah. Bintang sumber daya kerajaan yang terbatas dikendalikan oleh kekuatan besar, sehingga sangat sulit untuk menemukan cara mendapatkan sumber daya untuk meningkatkan diri kita sendiri. Lou menggelengkan kepalanya, dan berkata tanpa daya, saya bisa mengerti bahwa Anda ingin mendapatkan sumber daya, tapi jumlahnya tidak sedikit tidak masuk akal untuk menggunakan hal tidak senonoh seperti itu.
Bermaksud menjebak mereka yang sedang berkunjung ke pusat benua suci untuk pertama kalinya? Anda ingin meningkatkan diri, tapi apa tentang mereka? Tidak apa-apa bagi mereka jika mereka bisa bertahan hidup masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1608. Kamu benar, Anda telah memberi saya pelajaran hari ini. Saya tidak akan pernah melakukan hal seperti ini lagi di masa depan, dan pasti akan menjadi pedagang yang jujur dan tidak akan pernah lagi menyakiti siapapun lagi. Sikap Lou mengejutkan David. Orang yang bisa beradaptasi dengan keadaan adalah orang yang paling sulit dihadapi. Sikap pihak lain sangat tulus, sehingga David tidak sanggup terus menyerang. Alasan utamanya adalah karena kekuatan mereka serupa. Mereka berdua adalah rangker penguasa alam abadi. Bahkan dengan pedang pembelah kejahatannya, masih sulit bagi David untuk membunuh lawannya. Karena dia tidak bisa membunuh lawannya, dia tidak akan menyerang jika dia mendapat dampak yang serius. David akan baik-baik saja, tapi dia khawatir orang ini akan mengincar Marley dan yang lainnya. Saya menunggu balasan Anda. Jika Anda tidak memuaskan saya hari ini, Anda tahu konsekuensinya. Setelah selesai, David menarik kembali tubuh emas abadinya dan kembali ke atap kapal dagang. Tentu saja, puluhan tatapan memujanya menyambutnya. Gadis kecil Peggy segera berlari menghampiri dan memeluk paha David. Dia menjerit gembira, "Tuan, memang begitu, luar biasa. Mulai sekarang, ibu dan aku akan mengandalkanmu untuk melindungi kami." Marley tersipu ketika mendengar itu. Lalu dia menegur dengan serius, "Peggy, apa yang kamu bicarakan? Kemarilah dan jangan ganggu Tuan David. Apakah aku terlalu memanjakanmu akhir-akhir ini? Tunggu saja dan lihat bagaimana aku akan menanganimu nanti." Apakah Marley benar-benar tidak menginginkan apa yang dikatakan putrinya? Selama bertahun-tahun, dia ingin menemukan pria yang dapat diandalkan untuk diandalkan. Namun, Marley sadar diri, pria seperti David ditakdirkan untuk tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Sekalipun dia tidak mempunyai anak, dia tetap tidak layak bagi David. Terlebih lagi, dia memiliki seorang putri sekarang. Gadis kecil itu memandang Marley dengan ekspresi sedih. Dengan enggan dia melepaskan paha David sebelum pergi ke Marley. Namun, David tiba-tiba mengangkatnya. "Tidak apa-apa, Marley. Dia masih kecil." Perkataan anak-anak tidak ada salahnya. David memeluk gadis kecil itu dan berkata, dengan senyuman, meskipun dia seorang yang abadi, di depan teman-temannya, dia tidak pernah bersikap sombong. Dia akan tetap sama meskipun dia menjadi orang suci di masa depan. "Oke, semuanya, kembali ke posisi dulu." Marley membubarkan kelompok itu. Lalu, dia berkata, "David, jangan pedulikan dia." Peggy tidak pernah berpikir sebelum berbicara. "Tidak apa-apa, Marley, saya tidak keberatan." Kali ini, gadis kecil itu menyela lagi dan berkata, "Bu, aku sudah memikirkannya, kamu adalah kekasihku orang, dan Tuan adalah orang favorit saya. Dia sangat kuat, selama dia melindungi kita di masa depan, kita tidak akan bisa diintimidasi." "Peggy," Marley memelototi gadis kecil itu. Saking takutnya Peggy, ia segera menyandarkan kepalanya di dada David, tak berani menatap ibunya. Baiklah, mulai sekarang, aku akan melindungimu dan memastikan tidak ada yang berani menindasmu," kata David penuh kasih sayang. "Begini, Bu, Tuan setuju," kata gadis kecil itu dengan kepala terkubur di dada David. "David, jangan terlalu memanjakannya. Dia hanya akan menjadi semakin lancang di masa depan." "Tidak apa-apa, dia masih kecil jadi dia harus dimanjakan. Ngomong-ngomong, Marley, kalau nanti mereka datang minta maaf, jangan menunjukkan belas kasihan. Anda tidak pernah tahu berapa banyak orang yang ditipu orang-orang ini selama bertahun-tahun dan berapa banyak uang tidak jujur yang mereka hasilkan. Buat mereka membayar mahal. Saya tidak akan menunjukkan wajah saya nanti, tetapi panggil saja saya jika Anda membutuhkan saya." "Oke, begitu." Marley mengangguk dan berkata, lawan tidak berani memulai pertarungan karena mereka sangat takut pada David. Makanya, jika permintaan mereka tidak terlalu berlebihan, pihak lain pasti setuju. "Baiklah, aku akan pergi sekarang." Setelah dia selesai berbicara, David berjalan menyusuri kabin sambil menggendong gadis kecil itu. Marley menatap punggung David dengan bingung. Dia begitu penyayang dan menyayangi Peggy. Kalau saja Peggy benar-benar putri David, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1609. Kemudian keluarga mereka yang terdiri dari 3 orang. Pemandangan itu terlalu indah untuk dibayangkan. Barat laut pusat benua suci.
Sebuah kapal dagang perlahan melaju tinggi di langit. Itu adalah kapal dagang keluarga Jung tempat David berada. Lou mengajak Willy untuk meminta maaf, tapi David mengabaikannya dan membiarkan Marley mengurusnya. Dari segalanya, setelah itu, Marley mendatangi David untuk melaporkan situasinya. David juga menolak pemberian. Dia akan membiarkan Marley menyimpan semua keuntungannya karena dia tidak membutuhkannya. Kapal dagang terus melaju menuju zona perdagangan. Saat mereka semakin dekat ke tujuan mereka, lebih banyak kapal dagang berkumpul. Namun, setiap orang berjalan sesuai keinginannya masing-masing tanpa komunikasi apapun. Kenyataannya, ketika David dan Lou menggunakan tubuh emas abadi untuk bertarung, banyak sekali kapal dagang terdekat merasakannya. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang berkumpul untuk menonton pertunjukan tersebut. Setiap orang punya tanggung jawab, jadi siapa yang akan datang menonton? Jika mereka terkena dampak pertempuran Eternals, konsekuensinya adalah bencana. Bahkan jika itu adalah kapal dagang dengan seorang abadi yang bertanggung jawab, mereka tetap tidak akan datang untuk ikut bersenang-senang untuk menghindari kecelakaan. Dengan demikian, hampir semua kapal dagang mengabaikan pertempuran David dan melanjutkan perjalanan mereka. 5 hari kemudian, Nona, kita sampai. Seseorang berteriak dengan penuh semangat. Marley segera pergi ke ruang kendali setelah mendengar ini. Saat dia melihat dari ruang kendali kapal dagang, dia melihat ada kompleks bangunan besar di bawah. Berbagai kendaraan kecil juga terbang di ketinggian rendah. Bahkan dari ketinggian di mana kapal dagang itu berada, tidak ada akhir bagi mereka yang terlihat. Zona perdagangan ini sangat besar, dan sepertinya tidak ada habisnya. Banyak kapal dagang di angkasa mulai menurunkan ketinggiannya. Tujuan mereka juga merupakan zona perdagangan besar ini. Ayo mendarat, Marley pun berteriak penuh semangat. Mereka akhirnya sampai di zona perdagangan besar yang disebutkan Remy. Di sini, dia bisa menukar semua biji mentah di kapal dagang dengan uang. Dia tidak perlu khawatir akan dirampok lagi. Meskipun dia memiliki David, seorang yang abadi, jadi ada kemungkinan mereka dirampok sangat kecil. Dia tidak akan merasa aman jika uang itu tidak ada di sakunya. Ya, Nona. Kapal dagang itu mulai turun perlahan. Di seluruh pusat benua suci, jumlahnya mencapai ratusan ribu. Zona perdagangan, besar dan kecil, dan mereka tersebar di setiap sudut pusat benua suci. Zona perdagangan ini dibagi menjadi 4 tingkatan secara total. Dari kecil sampai besar, ada zona perdagangan kecil, zona perdagangan menengah, besar zona perdagangan, dan zona perdagangan super besar. Hanya ada 5 zona perdagangan super besar di pusat benua suci. 1 di masing-masing 4 arah, utara, selatan, timur, barat, dan yang terakhir berada di tengah. Di sisi lain, terdapat banyak zona perdagangan besar. Namun sebagian besar merupakan zona perdagangan kecil, mencakup lebih dari 98% dari ruang perdagangan yang tersedia. Zona perdagangan yang didatangi David dan yang lainnya sangatlah luas. Hanya zona perdagangan besar yang memiliki kantor pusat perusahaan dagang besar seperti harta karun. Baik zona perdagangan menengah maupun zona perdagangan kecil hanya memiliki cabang. Seseorang tidak akan tertipu di cabang karena perusahaan dagang besar menyukai treasure trophy akan memiliki tuntutan yang ketat terhadap stafnya terlepas dari apakah itu adalah kantor pusat atau cabang agar tidak mempengaruhi reputasi mereka. Namun, penilai di cabang terbatas, jadi terkadang begitu, tidak dapat sepenuhnya menilai-nilai suatu barang. Oleh karena itu, setiap orang pada umumnya lebih menyukai zona pelatihan yang besar. Ini juga yang direkomendasikan Remy di awal. Beberapa zona perdagangan kecil dan zona perdagangan menengah lebih dekat, tapi Remy mengabaikan semuanya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1610. Namun, Remy saat itu tidak mengetahui bahwa Marley memiliki seorang putri. Jika tidak, dia tidak akan berusaha keras membantu Marley. Kapal dagang itu turun ke ketinggian rendah dan segera sebuah kapal mendekat. Suara seorang pemuda terdengar dari dalam. Halo, saya navigator zona perdagangan besar ini. Jika Anda butuh sesuatu, cukup tanya saya. Saya sangat mengenal tempat ini. Saat melihat kata pusat terukir di kapal pihak lain, Marley merasakan lega. Jika mereka penipu lain seperti Willy, tidak akan ada kata pusat di kapal mereka. Ini adalah alat transportasi yang hanya dikenali oleh anggota staf yang bisa dikendarai oleh para pejabat pusat benua suci. Siapapun yang meniru identitas mereka pasti akan dihukum berat jika tertangkap. Di sini,
Tidak ada yang berani melanggar otoritas pusat benua suci. Terima kasih, Tuhanku. Kami ingin pergi ke markas Treasure Trove, tapi aku tidak tahu di mana itu, Marley bertanya dengan sopan. Bu, jangan panggil saya seperti itu. Saya hanya seorang navigator kecil, dan saya tidak layak menjadi seorang navigator. Disebut itu, saya tidak pantas mendapatkannya dan saya akan dihukum jika atasan saya mendengar ini. Pihak lain langsung panik dan berkata, dilihat dari suaramu, kamu tidak terdengar terlalu tua, jadi aku akan memanggilmu anak kecilku saja teman. Marley berpikir sejenak, lalu mengubah kata-katanya. Oke, Bu, ini pertama kalinya Anda berada di sini di Central Secret Benua, kan? Iya, kami memang mengunjungi pusat benua suci untuk pertama kalinya. Tidak heran, saya bisa menunjukkan jalannya jika Anda ingin pergi ke Treasure Trove. Terima kasih atas waktunya, temanku. Anda terlalu rendah hati, Bu. Tugas saya di sini adalah melayani setiap orang yang datang ke sini untuk berdagang sehingga Anda dapat datang dan kembali dengan senang. Silakan ikut dengan saya. Ngomong-ngomong, berapa biayanya untukku? Marley mau tidak mau bertanya. Dengan pengalamannya sebelumnya dengan Willy, dia masih sedikit khawatir akan ditipu. Sekarang dia ada di sini. Marley masih bisa menemukan markas Treasure Trove bahkan tanpa panduan, tapi itu akan memakan waktu. Dia tidak mau mengeluarkan uang untuk ini. Bu, Anda salah paham. Kami tidak memungut biaya apapun. Aku mengerti. Terima kasih, temanku. Kapal dagang mengikuti navigatornya sepanjang perjalanan, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di depan sebuah rumah besar. Kata-kata, Treasure Trove, tertulis di papan nama istana. Ketika mereka sampai di sini, sang navigator pamit. Tanggung jawabnya diambil alih oleh seorang wanita dari Treasure Trove. Kapal dagang diatur untuk diparkir di dalam istana. David dan Marley turun untuk menemui pramugara dari Treasure Trove. Marley akan membahas kesepakatan itu, dan David akan menanyakan apakah Treasure Trove akan segera mengadakan lelang. Ini adalah kekhawatiran terbesar David saat ini. Itu terkait apakah dia bisa meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan dan disambut oleh seorang lelaki tua. Di samping lelaki tua itu berdiri seorang wanita muda berkerudung. Meski David dan Marley tidak bisa melihat wajah wanita itu dengan jelas, menilai dari sosoknya, mereka dapat memastikan bahwa dia menakjubkan. Saat dia melihat lelaki tua itu, David merasakan energi yang kuat darinya. Meskipun lelaki tua itu tidak menunjukkannya dengan sengaja, perasaan David tetap tajam mendeteksinya. Energi lelaki tua ini tidak lebih lemah dari energi Celeste. Dia adalah Sovereign Ranker. Kekuatan wanita bercadar juga tidak lemah. Dia pastinya tidak kalah dengan Lou, yang baru saja aku lawan. Kuncinya wanita ini juga mudah. David menyembunyikan kekuatan pikirannya. Sovereign Ranker bisa mengembangkan kekuatan pikiran, jadi jika orang tua itu mengetahui David punya kekuatan pikiran, itu akan merepotkan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1611. Saat ini, dia sama sekali bukan tandingan Sovereign Ranker. Silakan duduk, tamu-tamuku, kata lelaki tua itu. Anda terlalu baik, Tuan, kata Marley dengan hormat. Kemudian, dia duduk bersama David. Wanita berkerudung itu menuangkan secangkir teh untuk mereka masing-masing. Tingkah lakunya membuat David terkejut. Apakah Treasure Trove begitu mewah? Mereka bahkan meminta ranker tingkat menengah untuk melayani tamu mereka. Ditambah lagi, dia juga masih sangat muda. Bolehkah saya tahu jika Anda di sini untuk membeli atau menjual? Orang tua itu terus bertanya setelah minum secangkir teh. Tuan, saya ingin menjual beberapa barang ke Treasure Trove. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia menerimanya. Marley balik bertanya, Nona, kamu lucu sekali. Selama itu berharga, tidak ada harta karun Trove tidak mau menerimanya. Jawab lelaki tua itu sambil tersenyum. Kalau begitu aku ingin menjual beberapa biji ke perusahaan dagangmu. Biji apa? Biji untuk memurnikan senjata. Biji magnetik nuklir mentah. Oh, biji magnetik nuklir mentah? Berapa banyak? Muatan seluruh kapal berbobot sekitar 3 juta kek. Sesuai harga pasaran biji magnetik nuklir mentah, kisarannya 1 kek dari tahun 1900 hingga 2000 dolar bintang. Karena kamu punya 3 juta kek, maka saya akan memberikannya. Anda harga tertinggi di pasaran, yaitu 2000 star dolar per kilogram. Oleh karena itu, 3 juta kek akan menjadi 6 miliar dolar bintang. Bagaimana menurut Anda? Yang tua kata pria itu dengan santai.
6 miliar dolar bintang, Marley tercengang. Jika dia menjual 3 juta kilogram biji magnet nuklir mentah kepada perusahaan besar itu, perusahaan dagang di Green Apollo, nilainya hanya 2 hingga 300 juta dolar bintang. Dia pikir barang-barang itu akan bernilai lebih jika dikirim ke pusat benua suci dan dia bisa mendapatkan beberapa miliar. Namun, dia tidak menyangka nilainya 20 kali lipat. 6 miliar dolar bintang, berapa besar keuntungan yang diperoleh perantara tersebut? Tentu saja, keuntungan yang tinggi juga disertai dengan risiko yang tinggi. Jika mereka tidak hati-hati, bukan saja barangnya tidak akan terkirim, tapi mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa mereka. Jika mereka tidak bertemu David, kapal dagang mereka pasti sudah lama dirampok oleh bajak laut luar angkasa. Jika mereka tidak punya pilihan, Marley tidak akan mau melakukannya lagi, keuntungan ratusan kali lipat. Ketika lelaki tua itu melihat Marley tetap diam, dia berkata, "Mengapa? Menurutmu harga terlalu murah? Saya dapat meyakinkan Anda bahwa harga yang ditawarkan oleh Treasure Trove adalah pasti yang tertinggi. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi dan bertanya-tanya sebelum memutuskan apakah akan menjual atau tidak." Marley ditarik kembali oleh suara lelaki tua itu. Dia buru-buru berkata, "Tidak, tidak. Kamu salah paham. Aku sedang memikirkan sesuatu yang lain dan pikiranku terganggu. Saya tidak perlu keluar dan memeriksa lebih jauh. Saya telah memutuskan untuk menjualnya ke Treasure Trove. Bagaimana dengan harganya? Ada keberatan?" "Tidak." Marley menggelengkan kepalanya berulang kali. Ini jauh lebih tinggi dari yang dia bayangkan. Benar saja, perusahaan perdagangan besar ini adil, dan memang demikian adanya langsung dengan pelanggan mereka. Karena tidak ada keberatan, maka saya akan meminta seseorang untuk memeriksa barang Anda. Jika tidak ada masalah dengan barangnya, kami akan berdagang dengan harga ini. Baik, jangan khawatir Pak, kualitas barang yang saya bawa adalah kualitas terbaik dan tidak dipalsukan, Marley meyakinkan. Mengapa dia memalsukan barang-barang yang dia pertaruhkan nyawanya untuk diangkut 180.000 kilometer kosmik? Bukankah dia akan bermain-main dengan hidupnya? Kalau begitu mari kita bekerja sama dengan senang hati. Lain kali Anda memiliki sesuatu yang baik, kamu harus menjualnya kepada kami, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Dia memiliki mata yang bagus. Sekilas terlihat jelas bahwa dua orang di depan mereka sedang berkunjung pusat benua suci untuk pertama kalinya. Ditambah lagi, mereka datang dari tempat yang sangat jauh dan tidak diketahui sudut mana dari kerajaan bintang, tempat mereka berasal. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1612. Oleh karena itu, dia tidak perlu khawatir dengan kualitas barang yang dikirim orang-orang ini. Meski demikian, mereka juga harus mengikuti standar prosedur. Orang tua itu kemudian memanggil seorang pria parubaya untuk memeriksa barangnya. Pada saat ini David tiba-tiba berkata, "Marley, kamu harus pergi dulu. Aku perlu melakukan sesuatu. Aku akan pergi ke sana nanti." "Baiklah." Setelah Marley mengatakan itu, dia mengajak pria parubaya itu untuk memeriksa barangnya. Sekarang, hanya David, lelaki tua, dan wanita berkerudung yang tersisa di dalam ruang. Pria tua dan wanita berkerudung itu memandang David dengan rasa ingin tahu. Mereka tidak tahu mengapa dia tetap tinggal kembali. "Pak, saya ingin bertanya, apakah ada lelang harta karun yang akan diadakan di sini?" David bertanya dengan penuh harap. "Lelang? Apakah kamu ingin berpartisipasi dalam pelelangan?" Lelaki tua itu bertanya dengan curiga. "Ya. Harusnya ada cukup banyak lelang di zona perdagangan besar. Kalau mau berpartisipasi dalam salah satunya, Anda bisa keluar dan bertanya kepada perusahaan perdagangan kecil itu." "Pak, Anda salah paham. Saya ingin mengikuti lelang yang diadakan secara trading perusahaan yang berada pada level Treasure Trove, bukan perusahaan perdagangan kecil." "Nak, aku mengerti kalau kamu ingin mendapatkan lebih banyak pengalaman. Tapi kamu sudah mengetahui bahwa setiap barang dihargai dengan harga setinggi langit di Treasure Trove lelang. Dengan segala hormat, 6 miliar dolar bintang yang Anda peroleh menjual biji magnetik nuklir mentah bukanlah apa-apa. Barang yang dilelang semuanya, mulai dari puluhan miliar dolar bintang," lelaki tua itu menjelaskan. Dia mengira David berasal dari suatu tempat yang jauh di kerajaan bintang dan dia ingin berpartisipasi dalam lelang besar untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman. Sayangnya, tidak semua orang bisa mengikuti acara tersebut. Yang bisa ikut semuanya adalah ahli waris atau juru bicara kekuatan kerajaan bintang. Saat ini, David sedikit bersemangat.
Semuanya dimulai dengan puluhan miliar dolar bintang, itu semua adalah poin yang mewah. Jika saya bisa mendapatkan ratusan poin mewah dari barang biasa, bukankah itu berarti saya bisa mendapatkan ratusan bahkan ribuan poin mewah untuk yang lebih baik? Bahkan membeli sesuatu dengan santai akan menyebabkan kekuatannya meningkat secara eksponensial. David menekan kegembiraan di hatinya dan berkata, "Tuan, saya ingin berpartisipasi dalam lelang semacam ini. Saya dapat menemukan apa yang saya butuhkan di sana. Lagi pula, aku dan Marley tidak bersama, kami hanya bertemu di tengah jalan. Sejak tujuan kita sama menuju pusat benua suci, kami memutuskan untuk berkumpul." Tidak bersama, orang tua itu mulai mengamati David setelah mendengar itu. Dia sempat merasa netral sebelum mengamati David dari dekat. Namun saat dicermati yang terakhir, dia terkejut. Dia tidak bisa melihat menembus pria di depannya ini. Seolah-olah ada lapisan kabut yang menyelimuti tubuh David dengan rapat, mencegahnya mengungkapkan apapun. Orang tua itu adalah rangker pertengahan penguasa alam abadi yang kuat, tapi dia tidak bisa melihat melalui seorang pemuda. "Anak ini tidak sederhana, aku terlalu ceroboh. Namaku Elmer Whitlock." "Siapa namamu, nak?" orang tua itu bertanya. "Tuan tua Whitlock, Anda terlalu rendah hati." "Nama saya David Liddell." David menjawab. "Oh, David. Aku ingin tahu apa yang ingin kamu beli." Treasure Trove adalah salah satu yang terbaik 5 perusahaan dagang di pusat benua suci. "Kami punya apapun kamu perlu. Anda tidak harus berpartisipasi dalam pelelangan," kata Elmer. "Apa yang ingin saya beli?" David bingung dengan pertanyaan ini. Dia tidak tahu apa yang ingin dia beli. Dia hanya ingin mengeluarkan sejumlah uang. Dia akan membeli apapun yang mahal. Jika Elmer ingin dia menyebutkan apa yang ingin dia beli, David tidak akan bisa untuk melakukannya. Dia baru saja datang ke Star Kingdom, jadi dia tidak memahami tempat ini dan dia tidak tahu barang apa yang paling mahal yang tersedia. Namun, karena Elmer memintanya, sepertinya tidak pantas jika dia tidak menjawab. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1613. David harus menunjukkan kekayaannya, jika tidak, bagaimana pihak lain bisa membiarkannya berpartisipasi dalam lelang besar? David tidak tahu apa yang mahal di Star Kingdom, tapi dia tahu, ada satu hal yang pasti tidak murah. Dia juga punya satu, itu adalah senjata terikat jiwa yang bisa digunakan oleh tubuh emas abadi untuk meningkatkan kekuatan tempur para Eternals. David telah mendengar Amadi mengatakan hal itu sebelumnya bahkan di Star Kingdom, Soulbound senjata adalah harta elit yang langka. Di seluruh kerajaan bintang, setidaknya 80% dari yang abadi tidak memilikinya senjata yang terikat jiwa. Jelas sekali betapa berharganya benda ini. Pedagang yang tidak bermoral, Lou, tidak memilikinya. Jika tidak, dia tidak akan mengaku kalah saat David mengeluarkan Soulbound Weapon. "Tuan tua Whitlock, saya ingin senjata yang terikat jiwa." "Saya ingin tahu apakah Anda memilikinya?" tanya David. "Kamu ingin membeli senjata terikat jiwa?" Elmer bertanya dengan heran. "Ya. Tidak hanya senjata terikat jiwa, tetapi saya juga ingin membeli banyak harta karun yang baik." "Senjata yang terikat jiwa hanyalah salah satunya," jawab David. Elmer terkejut dengan apa yang dia katakan. Apakah dia bilang dia ingin membeli banyak harta dan senjata terikat jiwa itu adil salah satu hal yang dia targetkan? Harta apa yang ingin dibeli anak ini? Apakah mereka semua berada pada level yang sama dengan senjata terikat jiwa? Tentu saja Treasure Trove, sebagai 5 perusahaan dagang teratas di pusat benua suci, memiliki harta karun yang berada pada level yang sama dengan Soulbound senjata. Mereka punya banyak, namun, mereka tidak akan mengeluarkannya dengan mudah dan menjualnya secara pribadi. Mereka hanya akan mengambil sebagian darinya selama lelang besar. Mereka hanya bisa menjual senjata dengan harga tinggi jika orang-orang kaya berperang untuk mereka selama pelelangan. Sebagian besar senjata akan dijual dengan harga lebih dari sekedar nilainya. Terkadang, mereka harga bahkan mungkin 2 kali lipat. Pada saat yang sama, hal ini dapat meningkatkan reputasi perusahaan perdagangan secara signifikan. Ini akan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Perusahaan dagang tidak akan mencapai efek seperti itu dengan menjual senjata secara langsung. Oleh karena itu, harta karun biasa hanya dapat dibeli di lelang. Meskipun Elmer merasa David tidak sederhana, dia tidak mengharapkan pihak akan segera membeli harta karun dengan level yang sama dengan senjata terikat jiwa saat dia membuka mulutnya. Sepertinya dia telah meremehkan David. Wanita berkerudung itu berjalan ke samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
tapi saat itu, ada juga sedikit kejutan di matanya. David mampu membeli harta karun seperti senjata pemikat jiwa di usia yang begitu muda, dan dia tidak hanya menginginkannya. Sepertinya dia berasal dari kekuatan yang sangat kuat, dan dia memiliki status kekuatan yang cukup tinggi. David, Soulbound Weapon itu tidak murah, apa kamu yakin ingin membelinya? Apakah kamu bercanda? Elmer bertanya dengan serius. Tentu saja, Tuan Tua Whitlock, jangan khawatir, saya jelas tidak bercanda. Selama Anda ingin menjual, Anda dapat meminta harga berapapun yang Anda suka dan saya tidak akan bernegosiasi. David juga menjawab dengan serius. Melihat ekspresi David, Elmer yakin dia tidak bercanda. Kemudian, dia mengubah pertanyaannya dan bertanya, bolehkah saya tahu dari mana asal Anda? David tahu bahwa pihak lain menanyakan latar belakangnya. Dia ingin melihat apakah David memiliki kekuatan untuk membeli senjata terikat jiwa. Namun, David tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan tersebut. Dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Jika Elmer mengetahui situasi sebenarnya dan bahwa dia berasal dari peradaban level 3, dia pasti akan menendangnya keluar. Juga tidak realistis untuk langsung mengarang cerita. Pihak lainnya termasuk di antara 5 perusahaan dagang teratas di pusat benua suci. Jaringan mereka akan sangat besar, dan mereka akan tahu apakah David berbohong hanya dengan bertanya-tanya. David berpikir sejenak, dan sepertinya dia hanya bisa menjawabnya pertanyaan samar-samar. Hanya dengan cara ini dia bisa menenangkan pihak lain untuk sementara dan mendapatkan keuntungan izin untuk mengikuti lelang besar. Tuan Tua Whitlock, saya tahu apa yang Anda tanyakan, tetapi saya khawatir saya harus mengecewakanmu. Saya tidak memiliki latar belakang yang kuat dan saya selalu berlatih bersama tuanku. Saya baru saja dibebaskan untuk belajar. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1614. Melalui pengalaman. Adapun di mana tuanku berada, maaf, tapi aku tidak bisa memberitahumu, jawab David. Elmer menatap David. Dia ingin membaca sesuatu dari ekspresi atau emosi David. Namun, penampilan David nyaris sempurna. Dia mengamati sebentar tetapi tidak menemukan kekurangan sama sekali. David mengatakan bahwa dia telah berlatih dengan gurunya sepanjang waktu. Dulu tidak mudah untuk menentukan keaslian pernyataan ini. Ada tokoh-tokoh tertentu yang berasal dari barisan panjang master di Star Kingdom, tapi itu sangat jarang. Bahkan jaringan Treasure Trophy yang luas informasi hanya diketahui oleh 2 atau 3 orang saja. David, bisakah kamu memberitahuku nama majikanmu? Saya mungkin mengenalnya juga, Elmer terus bertanya. Tuan Tua Whitlock, saya minta maaf. Guru memberitahu saya bahwa ketika saya keluar, saya harus menjaga diriku sendiri. Saya tidak boleh menyebutkan namanya kecuali itu adalah pilihan terakhir saya, atau jika saya berada dalam momen hidup atau mati yang kritis. Kalau tidak, saya akan dihukum. David menggelengkan kepalanya dan menjawab. Kata-katanya membuat Elmer melamun. Dia tidak bisa menyebutkan nama majikannya kecuali adalah pilihan terakhir atau dalam kehidupan dan situasi kematian. Ada banyak makna tersembunyi dalam kalimat ini. Apakah ini berarti bahwa begitu David menghadapi krisis hidup dan mati, maka hal itu akan terjadi terselesaikan selama dia menyebutkan nama tuannya? Berapa banyak kekuatan dan ketenaran yang Anda perlukan untuk mencapai efek seperti itu? Bahkan Prasein pun tidak akan berani mengatakan itu, bukan? Apakah Master anak ini adalah tokoh dikdaya di atas peringkat malaikat sejati di alam suci? Mustahil. Orang suci sejati ke atas mempunyai kekuatan mutlak di kerajaan bintang. Jumlahnya tidak banyak di Star Kingdom. Tentu saja, kami tidak dapat mengesampingkan bahwa ada beberapa orang yang bersembunyi dalam kegelapan dan tidak mau menunjukkan diri mereka. Jika demikian, David akan menjadi tamu paling terhormat yang pernah saya terima. Dia mungkin satu-satunya murid orang suci sejati. Di Star Kingdom, sosok seperti itu bisa melakukan apapun yang dia inginkan, sejauh apapun melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan atau bahkan menghina orang suci. Saya tidak bisa menyinggung perasaan anak ini sekarang, terlepas dari apakah itu benar atau tidak. Seandainya itu benar, bahkan Treasure Trophy pun tidak bisa melindungiku jika aku menyinggung perasaannya. Namun, saya masih harus memikirkan baik-baik apakah yang dikatakan David itu benar atau tidak dan aku tidak bisa membahasnya. Jika ternyata palsu, itu akan sangat memalukan. Elmer sebenarnya agak mempercayai David di dalam hatinya. Alasan utamanya adalah dia benar-benar tidak bisa memahami pemuda.
Dia adalah seorang ranger tingkat menengah. Dia telah berada di Treasure Trove selama bertahun-tahun dan telah menerima banyak sekali tamu dari segala jenis. Oleh karena itu, dia telah mengembangkan sepasang mata yang tajam. Tidak banyak anak muda di Star Kingdom yang tidak bisa dia lihat. Masing-masing dari mereka adalah seorang jenius terbaik di Star Kingdom dan mereka semua mendapat dukungan, kekuatan super kuat di belakang mereka. Jika David bisa berdiri di samping mereka, dia tidak boleh terlalu lemah meskipun dia lemah tidak mengatakan yang sebenarnya. Wanita berkerudung itu pun memandang David dengan rasa ingin tahu. Dia tidak sekuat Elmer, juga tidak secerdas dia. Namun, dia tidak mempunyai masalah dalam hal pemahaman. David dengan jelas mengatakan bahwa tuannya sangat berkuasa. Selama David menyebutkan namanya, krisis apapun di kerajaan bintang bisa diselesaikan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 1615. Siapapun yang bisa melakukan ini pasti ada di Saint Realm, dan mungkin juga tidak, bahkan menjadi orang suci biasa. Seorang murid dari orang yang begitu kuat secara alami membangkitkan rasa ingin tahunya. Jadi begitu, karena Anda sudah mengatakan itu, saya tidak akan bertanya lagi, tetapi jika Anda mau untuk membeli senjata terikat jiwa, saya khawatir Anda tidak bisa. Meskipun aku memilikinya sekarang, aku tidak bisa menjualnya padamu. Elmer berkata perlahan. Mengapa tidak? David bertanya dengan cemberut. Karena bahkan senjata terikat jiwa tingkat terendah pun adalah harta karun. Lebih dari 80% Eternals di Star Kingdom tidak memiliki Soulbound Weapons dan banyak dari mereka tidak akan memilikinya seumur hidup. Harta karun seperti itu hanya bisa ada ditemukan di lelang. Mereka tidak hanya akan menjual dengan harga lebih tinggi, tetapi mereka juga akan menjualnya untuk meningkatkan reputasi perusahaan. Jika Anda ingin membeli Soulbound senjata, kamu hanya bisa pergi ke pelelangan. Seharusnya tidak ada senjata terikat jiwa dalam pelelangan umum, kan? Tentu saja, harta karun pada level yang sama dengan senjata terikat jiwa saja muncul dalam lelang yang diadakan oleh perusahaan dagang besar. Namun ternyata tidak mutlak. Beberapa perusahaan dagang kecil akan bersama-sama mengadakan lelang untuk menarik perhatian, dan mungkin juga ada senjata terikat jiwa yang dijual di sana. Apakah Treasure Trove mengadakan lelang mendatang? Ya, tapi tidak di sini. Begitu dia mendengar ada lelang di Treasure Trove, David langsung tertarik dan bertanya, di mana akan diadakan? Di zona perdagangan super besar di barat. Markas sebenarnya dari Treasure, harta ada di sana. Akan ada lelang skala besar yang diadakan segera, dan di sana akan banyak harta yang terjual. Senjata terikat jiwa tingkat rendah hanya bisa dianggap rata-rata dalam lelang ini, kata Elmer bangga. Sebagai seseorang yang bekerja di Treasure Trove, Elmer tentu saja akan bangga kekuatan harta karun. David langsung bersemangat. Senjata Soulbound tingkat rendah hanya dapat dianggap rata-rata, artinya, ada harta yang lebih canggih daripada senjata yang terikat jiwa. Apakah itu berarti saya bisa menghabiskan lebih banyak uang dan mendapatkan lebih banyak poin mewah? David tidak berpikir untuk pergi ke Saint Realm untuk saat ini. Dia harus meningkatkan kekuatannya ke Sovereign Rank terlebih dahulu. Dengan begitu, dia akan dihargai oleh orang lain. Kekuatannya saat ini masih terlalu rendah, dan dia masih muda. Oleh karena itu, akan sulit membuat orang mempercayai apa yang dia katakan. Tuan Tua Whitlock, apakah saya bisa berpartisipasi dalam pelelangan ini? David bertanya penuh harap. Maaf, David. Undangan lelang sudah dikirim 3 bulan lalu, dan mereka semua dialokasikan sesuai dengan jumlah kursi. Kamu sangat terlambat. Kalau kamu datang lebih awal, aku masih bisa membelikannya untukmu, kata Elmer meminta maaf. Tidak apa-apa, Tuan Tua Whitlock. Selama saya bisa mengikuti pelelangan, saya bisa berdiri dan aku tidak butuh tempat duduk, kata David cepat. Dia tidak peduli apakah dia punya tempat duduk atau tidak. Selama dia bisa memasuki lokasi lelang dan berpartisipasi dalam penawaran, sekalipun dia disuruh berlutut, David mungkin akan setuju, apalagi berdiri. David tidak pernah ingin mengalami ketidakberdayaan dan perasaan keberadaan dimanipulasi sesuka hati saat menghadapi Nek di sekte warna-warni lagi. Peningkatan ini hanyalah langkah awal untuk mengatasi hal ini. Selama dia berhasil berpartisipasi dalam pelelangan kali ini, dia bisa meningkatkan kekuatannya ke Sovereign Rank. Selanjutnya, dia harus mempertimbangkan bagaimana mendapatkan lebih banyak poin mewah dan mencapai Saint Realm. David, yang bisa mengikuti pelelangan semuanya adalah tokoh terkemuka di Star Kerajaan. Tidak mungkin perusahaan dagang membuat tamu kita berdiri.
Dia akan membuat Treasure Trove tampak tidak tahu apa-apa, dan jika kabar ini tersebar, maka hal itu akan menjadi reputasi buruk kami. Elmer menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia benar. Mereka yang bisa menerima undangan dan memasuki lokasi lelang sebesar itu tidak sederhana. Sekalipun David tidak peduli, Elmer tidak mengizinkannya masuk dan berdiri. Kalau tidak, jika tersiar kabar, Treasure Trove pasti akan diejek oleh perusahaan perdagangan lain. Lebih jauh lagi, meskipun Elmer ingin David masuk, itu orang-orang di kantor pusat tidak akan mengizinkannya. Jika dia tidak mendapat undangan, dia tidak akan bisa masuk. Tuan Tua Whitlock, lelang ini sangat penting bagi saya. Selama kamu membiarkannya aku masuk, aku, David Liddell, akan berhutang budi padamu, dan aku akan menyiapkan hadiah besar untuk kamu di masa depan, kata David serius. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1616. Partisipasinya dalam pelelangan berhubungan langsung dengan apakah dia bisa cepat menjadi Sovereign Ranker. Waktu sangat penting bagi David sekarang. Oleh karena itu, dia harus memperhatikan. Selama Elmer bisa membawanya ke pelelangan, maka dia akan menjadi memiliki kata. Bahkan jika dia menjadi orang suci di masa depan, dia masih berhutang budi pada Elmer. Elmer mungkin tidak tahu saat ini. Jika dia menolak David sekarang, dia berarti menolak bantuan seorang Saint atau seseorang di alam yang lebih tinggi lagi. Bantuan ini cukup baginya untuk menjadi makmur dan menjadi eksistensi yang tidak ada satu di Star Kingdom berani mengacau. David, maafkan aku, semua undangan telah dikirim, dan tidak ada apa-apa dapat melakukan hal itu. Elmer akhirnya berkata tanpa daya. Sejujurnya, jika mereka belum selesai mengirimkan undangan, dia ingin mendapatkan seseorang untuk membantu David. Dia ingin melihat apakah yang dikatakan David itu benar dan apakah dia adalah murid dari yang benar Saint dan juga akan menjadi Saint di masa depan. Namun, semua undangan sudah terkirim, dan dia tidak bisa membantu David bahkan jika dia menginginkannya. Tuan Tua Whitlock, apakah Anda benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa lagi? David bertanya dengan kecewa. Dia hanya bisa mengumpulkan kekayaan secara perlahan jika dia tidak bisa berpartisipasi di dalam lelang. Dia sekarang akan tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mencapai Sovereign Ranker. Elmer menggelengkan kepalanya, artinya dia memang tidak punya cara lain. Selain Treasure Trove, apakah ada lelang besar yang diadakan oleh perusahaan lain baru-baru ini? David bertanya lagi. David, lelang skala besar seperti ini sangat sulit didapat. Lagi pula, hanya ada begitu banyak harta berharga yang harus dikumpulkan, dan diperdagangkan perusahaan juga perlu mempertimbangkan kebiasaan belanja setiap orang. Harta karun tidak murah, dan kecuali beberapa kekuatan besar, kebanyakan orang tidak akan membeli lagi di beberapa saat setelah mereka membeli 1 atau 2 potong, jadi jeda di antaranya lelang skala besar relatif lama untuk memberikan waktu bagi setiap orang untuk mengumpulkan dana. Biasanya, mereka hanya akan mengadakan yang kedua setidaknya dalam beberapa tahun ke depan, Elmer menjelaskan. David mengerti, tapi di saat yang sama, dia sedikit kecewa. Namun, dia tidak menyerah. Jika Elmer tidak punya cara lain, bukan berarti orang lain tidak punya cara lain. Bagaimanapun, pelelangannya belum diadakan, jadi masih ada peluang untuk dia untuk berpartisipasi. Selanjutnya, dia berencana pergi ke zona perdagangan super besar untuk melihat apakah dia bisa tahu cara mendapatkan undangan. David yakin tidak semua orang yang mendapat undangan mau membeli harta karun ini. Pasti ada orang yang tidak mau membeli apapun. Dia hanya perlu menemukan orang seperti itu dan membeli undangan dari mereka dengan harga tinggi. Namun, menemukan orang tersebut tidak mudah karena David tidak bisa mendapatkan daftarnya dari mereka yang menerima undangan Treasure Trove juga tidak mungkin memberikannya kepadanya. Oleh karena itu, dia hanya bisa mencarinya secara perlahan. Tuan Tua Whitlock, bolehkah saya tahu berapa lama lagi sampai pelelangan diadakan? Tanya David. Mungkin sebulan lebih sedikit, jawab Elmer. Sebulan, masih ada waktu. Terima kasih, Tuan Tua Whitlock. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu, selamat tinggal. David adalah hendak pergi setelah selesai berbicara. Dia masih punya waktu. Jika dia melewatkan lelang ini, dia akan kehilangan kesempatan untuk segera memperbaiki kekuatan. Ketika David bangun, tiba-tiba sebuah suara tajam memanggilnya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1617. Apakah kamu benar-benar ingin berpartisipasi dalam lelang ini? David berbalik.
Wanita berkerudung yang berdiri di samping Elmer lah yang berbicara. David sudah memperhatikan wanita ini sejak lama. Dia mengenakan kerudung, jadi sepertinya dia memiliki wajah yang cantik dan tidak ingin mengejutkan orang lain dan menimbulkan masalah. Atau dia begitu mengerikan sehingga dia tidak ingin menakuti orang lain. Dilihat dari sosoknya yang sempurna, David merasa yang pertama lebih mungkin. Akan sangat disayangkan jika yang terakhir. Dia masih muda tapi dia tidak lemah. Dia lebih kuat dari David, dan dia setidaknya adalah seorang ranker penguasa tingkat menengah. Dulu mungkin dia bahkan adalah ruler ranker yang terlambat. Namun, wanita itu berdiri di samping Elmer dan menuangkan teh untuknya. Begitu pula David menduga dia seharusnya menjadi junior Elmer. Dia hanya mengikuti untuk belajar dan mendapatkan pengalaman. Apakah dia punya cara untuk mengajakku ikut pelelangan sedangkan Elmer tidak bisa? David tidak dapat mempercayainya. Namun, dia tetap menjawab, ya, lelang ini sangat penting bagi saya. Selama siapapun dapat membantu saya berpartisipasi dalam pelelangan, saya, David Liddell, akan berhutang kepada mereka dan tidak akan pernah mengingkari janjiku. Berapa nilai salah satu bantuanmu? Wanita berkerudung itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu akan mengetahuinya di masa depan. Sepertinya kamu sangat percaya diri. Tentu saja, jika saya bahkan tidak memiliki kepercayaan diri ini, bagaimana saya bisa menjadi orang suci masa depan? Seorang suci, sungguh berani untuk mengatakannya. Baik Elmer maupun wanita berkerudung itu merasa David agak terlalu percaya diri. Siapa di Star Kingdom yang bisa menjamin bahwa mereka bisa memasuki Sein Realm? Bahkan ahli waris dari negara adidaya itu mungkin tidak akan berani mengatakan itu. Ketika seseorang sampai di Sein Realm, benda asing tidak akan berpengaruh. Seseorang hanya dapat mewujudkan potensinya sendiri. Jika seseorang memiliki kesadaran menyeluruh, dia akan memasuki Sein Realm. Jika mereka tidak bisa, mereka akan tetap berada di puncak alam abadi atau sebagian alam abadi. Bahkan jika guru David adalah orang suci sejati, dia tidak dapat membantu David mencapai orang suci. Makanya, bagaimana mungkin David berani mengatakan hal itu? Saya dapat membantu Anda mendapatkan kartu undangan dan mengizinkan Anda masuk ke lokasi lelang, kata wanita berkerudung itu. David memalingkan muka dari wanita berkerudung itu dan memandang Elmer dengan curiga. Jelas, dia tidak percaya wanita di depannya bisa melakukan apa. Elmer tidak bisa. Baru kemudian Elmer menjelaskan, David, saya lupa memperkenalkan Anda. Ini nyonya muda ketiga Treasure Trove. Sangat mudah baginya untuk memberi Anda undangan dengan identitasnya. Nyonya muda ketiga, David semakin bingung sekarang. Jika dia nyonya muda ketiga, mengapa dia berdiri? Bagaimana mungkin seorang pembantu duduk sedangkan majikannya berdiri? Bukankah seharusnya sebaliknya? Elmer sepertinya memperhatikan keingintahuan David, jadi dia terus menjelaskan, dia di sini untuk belajar jadi dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Jadi begitu, David sedikit lebih mengerti sekarang. Tembakan besar ini punya cara khusus berpikir dan mereka suka berbaur dengan penyamaran orang biasa. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 1618. Oleh karena itu, dia bertanya, Nona, bisakah Anda memberi saya undangan? Tentu saja, bukankah Elmer baru saja memberitahumu? Sangat mudah bagi saya untuk memberi Anda undangan, dengan identitasku. Bahkan jika kamu tidak percaya padaku, kamu harus percaya pada Elmer. Dia juga orang yang bertanggung jawab di sini. Saat dia berbicara, dia berjalan ke arah David dan duduk. Marle telah duduk di kursi itu sebelumnya. Jangan khawatir, David, selama nyonya muda ketiga kami bersedia membantu Anda pasti bisa masuk ke lokasi lelang, tambah Elmer. Apa yang kamu perlukan dariku sebelum membantuku? Tanya David. Dia tahu bahwa karena pihak lain telah mengekspos dirinya kepadanya, dia pun pasti bersedia membantunya. Meski begitu, dia tidak tahu apa yang diinginkannya. Selama tidak bertentangan dengan prinsipnya, David akan mengiyakan. Lagi pula, begitu dia memasuki pelelangan, dia dapat dengan cepat meningkatkan kekuatannya, sehingga menghemat banyak waktu. Kamu bukan dari Treasure Trove, jadi kamu tidak perlu bersikap sopan padaku. Nama saya Alba Felowes, kata wanita berkerudung itu. Baik, Nona Felowes, apa yang harus saya lakukan agar Anda dapat membantu saya? Saya dapat membantu Anda jika Anda mau, tetapi Anda harus membuktikannya sendiri. Buktikan sendiri? Buktikan apa? Tanya David. Anda harus membuktikan bahwa Anda memiliki sumber daya keuangan untuk berpartisipasi dalam lelang. Orang-orang yang menerima undangan itu mempunyai kekayaan yang sangat besar,
latar belakang keluarga, jadi kita tidak perlu khawatir mereka tidak akan membayar harta karun. Tapi kami tidak mengenalmu. Bagaimana jika Anda menawar tanpa pandang bulu tetapi tidak punya uang untuk membayar? Jika itu terjadi, saya harus menanggung akibatnya meskipun aku adalah nyonya muda ketiga di Treasure Trove. Saya tidak bisa mengelak dari tanggung jawab, kata Alba. Buktikan bahwa saya memiliki kemampuan finansial untuk mengikuti pelelangan. Bagaimana aku harus membuktikannya? David berada dalam dilema. Dia tidak bisa menunjukkan kepada pihak lain saldo kuadriliun dolar bintangnya, kan? Dia mungkin akan menakutinya sampai mati jika dia melakukannya. Seluruh harta karun tidak bernilai 1 kuadriliun. Terlebih lagi, begitu dia membeberkan begitu banyak uang, dia tidak tahu berapa jumlahnya orang-orang kuat yang akan dia tarik. Kekuatannya tidak cukup untuk melawan mereka semua. Jika dia tidak bisa menjelaskan sumber dolar bintang, dia akan menjelaskannya di bedah dan dipelajari. Apa yang harus saya lakukan? Dia tidak dapat menunjukkan keseimbangannya, tetapi dia harus membuktikan bahwa dia mempunyai keuangan, sumber daya untuk mengikuti pelelangan sehingga pihak lain tidak perlu khawatir dia tidak membayar untuk pelelangan. Hal paling berharga apa yang kumiliki saat ini? David ingat ketika dia berada di Bima Sakti, dia menghabiskan 5 triliun galaksi dollars untuk membeli batu kehidupan, yang dia simpan bersamanya sepanjang waktu. Benda ini seharusnya menjadi harta karun. Oleh karena itu, dia mengeluarkan sebuah kotak kayu dari tangannya dan menyerahkannya kepada Alba, yang sedang duduk di sampingnya. Nona Velowes, ada batu di sini. Silakan periksa apakah kamu bisa menggunakannya sebagai jaminan untuk membawaku ke pelelangan. Alba mengambil kotak itu. David menyerahkan dan membukanya tanpa ragu-ragu. Dia ingin melihat apa jenis batu itu. Saat kotak kayu dibuka, ruangan langsung terisi dengan vitalitas tanpa batas. Bahkan beberapa bunga dan tanaman yang tumbuh di ambang jendela pun tiba-tiba menjadi penuh vitalitas dan tumbuh sedikit lebih besar. Kuncup bunga yang baru tumbuh mekar hanya dalam beberapa detik, memancarkan aroma yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Elmer dan Aiba tercengang. Vitalitas yang sangat kuat. Jika orang normal mengendusnya beberapa kali, mereka pasti bisa menambahkan beberapa tahun lagi umur mereka. Alba segera melihat ke arah kotak kayu itu dan melihat sebuah kotak yang licin dan bulat batu tergeletak dengan tenang di dalam. Vitalitas yang tak terbatas sebenarnya terpancar dari batu kecil ini. Elmer, lihat apa ini? Setelah Alba selesai berbicara, dia melemparkan kotak kayu di tangannya ke Elmer. Meskipun benda ini memiliki vitalitas yang kuat, pengaruhnya terhadap Eternals terbatas. Lagi pula, para Eternals bisa terus-menerus membentuk vitalitas. Jadi mereka tidak membutuhkan benda ini. Namun, efeknya masih cukup bagus untuk orang-orang di bawah alam abadi. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1619. Seseorang harus rela mengeluarkan banyak uang untuk membelinya. Elmer mengambil kotak kayu itu dengan hati-hati, membukanya, dan menatap batu itu mempelajarinya. Beberapa saat kemudian, dia berkata, Nona Alba, kalau tidak salah, batu ini mengandung sangat banyak vitalitas dalam jumlah besar, sehingga bisa disebut batu kehidupan. Katakan saja padaku apa gunanya dan berapa nilainya. Batu kehidupan mempunyai efek terbatas pada yang abadi, tapi sangat efektif orang-orang di bawah alam abadi, terutama bagi mereka yang waktunya sudah habis. Adapun harganya, tidak mudah untuk memperkirakannya. Mereka yang membutuhkan bisa membelinya dengan harga setinggi langit untuk menyelamatkan nyawa mereka. Jika Anda tidak membutuhkannya, Anda tidak akan membayar harga yang terlalu tinggi, Elmer menjelaskan. David, kamu juga mendengarnya. Meskipun batu ini dianggap sebagai harta karun, namun sebenarnya tidak cukup bagi Anda untuk mengikuti pelelangan. Jika aku mengajakmu masuk, tentu saja aku akan ikut bertanggung jawab untuk Anda. Cobalah untuk melihat apakah ada hal lain untuk membuktikan sumber daya keuangan Anda. Alba memandang David dan berkata, David hanya punya satu pemikiran saat ini. Kedua orang ini tidak tahu apa itu. Dia membeli batu kehidupan seharga 5 triliun dolar galaksi dan memperoleh 50.000 poin mewah. Itu adalah bukti bahwa sistem mengenali item ini dan itu tidak sesederhana itu. Elmer mengklaim, itu juga tidak hanya akan berhasil pada orang-orang di bawah alam abadi. Elmer juga gagal mengatasi banyak aspek dari batu kehidupan. Misalnya vitalitas yang terkandung dalam batu kehidupan itu sangat suci bisa mengusir kekuatan jahat dan dengan cepat menyembuhkan luka serius.
David tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan kuasa mengusir kejahatan. Namun, perawatan lukanya yang cepat akan jauh lebih cepat daripada perawatan yang pemulihan yang khas yang abadi. Dalam pertarungan yang seimbang di mana kedua belah pihak menderita, pihak dengan batu hidup bisa pulih dengan cepat. Sebaliknya, pihak yang tidak memiliki batu kehidupan hanya bisa mengandalkan vitalitas yang dihasilkan oleh tubuh mereka sebagai yang abadi pulih secara perlahan. Dengan ini, pihak yang memiliki batu kehidupan dapat menyerang dan menghabisi musuh sebelum mereka sempat melakukan pemulihan. Jika seseorang menghadapi lawan yang tak terkalahkan, dia bisa berpura-pura terluka parah dan gunakan batu kehidupan untuk pulih dengan tenang dan cepat. Kemudian, dia bisa menunggu kesempatan untuk melakukan serangan mendadak atau melarikan diri. Meski begitu, Elmer berpendapat bahwa batu bermanfaat tersebut hanya berguna bagi manusia di bawah alam abadi. Tampaknya lelaki tua itu tidak begitu cerdas seperti kelihatannya. Sebenarnya, David telah sedikit berbuat salah pada Elmer. Elmer memulai dari dasar treasure trophy dan sampai ke tempat dia melangkah demi langkah. Dia telah menilai banyak harta karun, tapi dia belum pernah melihat batu kehidupan. Jadi, dia hanya bisa menyimpulkan penggunaannya berdasarkan pengalaman masa lalu dan efeknya. Dia merasa, selain mengandung vitalitas yang sangat besar, batu kehidupan memang tidak memiliki fungsi lainnya. Itu sebabnya Elmer mengatakan itu. Nona Veloes, selain batu kehidupan ini, saya tidak punya harta lain untuk itu buktikan kekayaanku. David tersenyum pahit. Batu kehidupan adalah satu-satunya benda yang bisa dia ambil sebagai jaminan. Dua orang ini tidak tahu apa dengan batu. Bahkan jika David dengan hati-hati menjelaskan kegunaan lain dari batu kehidupan, mereka tetap menggunakannya. Mungkin tidak akan mempercayainya. Lalu apa yang ada di punggungmu? Anda telah membawanya sepanjang waktu, jadi memang seharusnya begitu sangat penting bagimu, bukan? Alba bertanya. Dia sudah lama menatap kotak kayu di punggung David. Dilihat dari bentuknya, itu pasti pedang atau pisau. Alasan mengapa dia sangat mementingkan kotak kayu itu. Alasan David adalah Alba sangat terobsesi dengan senjata. Dia tidak menyukai harta lainnya, hanya senjata berharga. Sebagai nyonya muda ketiga dari Treasure Trophy, Alba telah melihat cukup banyak senjata dan telah mengumpulkan cukup banyak. Namun, dia tetap tidak bisa menghentikan rasa penasarannya saat melihat senjata lain. Kotak kayu di punggung David pasti menyimpan senjatanya, dan memang benar kemungkinan besar adalah senjata yang terikat jiwa. Alba sangat ingin melihat apa itu. Meskipun dia tidak memilikinya, dia harus melihatnya. Maaf Nona Veloes, ini senjata saya dan rekan saya. Saya tidak akan menawarkannya sebagai jaminan, kata David serius. Pedang pemecah kejahatan telah menemani David dalam pertumbuhannya selama ini. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1620. Bahkan jika dia kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pelelangan, dia akan melakukan jangan pernah memberikannya kepada orang lain apapun yang terjadi. Bisakah kamu memberitahuku senjata apa itu? Alba bertanya. Itu pedang, jawab David. Apa namanya? Pedang pemecah kejahatan. Pedang pemecah kejahatan, nama yang bagus. Bisakah Anda membukanya dan biarkan saya melihat? Jangan khawatir, saya tidak ingin Anda menggunakannya sebagai jaminan. Saya hanya ingin melihat apakah itu sepadan dengan harganya. Jika pedang pemecah kejahatan bisa membuktikan kekuatanmu, aku bisa membiarkan Anda mengikuti pelelangan tanpa meminta jaminan apapun, kata Alba. Elmer, yang berdiri di samping Alba, terdiam. Kebiasaan lama Nona Alba kembali lagi. Entah kenapa gadis ini begitu suka mempelajari segala jenis senjata. Dikatakan bahwa dia meneliti semua senjata di Treasure Trophy, markas besar sebelum dia datang ke sini. Saya pikir dia mungkin berpindah tempat setelah dia hampir selesai di sini. Kamu hanya ingin melihat, kan? Tidak menuntutnya sebagai jaminan, David menegaskan kembali. Ya, aku hanya ingin melihat. Baiklah. Setelah David mengkonfirmasi dengannya, dia menurunkan kotak kayu itu dari belakangnya, dan meletakkannya di atas meja. Alba menatap kotak kayu itu. Dia bisa merasakan energi yang menusuk di dalam. Itu pedang yang bagus. Itu benar-benar pedang yang luar biasa. Jantung Alba sudah berdebar kencang bahkan sebelum kotaknya dibuka. Dia terobsesi mempelajari berbagai senjata dan pedang dalam hidupnya adalah favoritnya di antara kelompok itu. Berderak, David membuka kotak kayu itu, memperlihatkan pedang merah panjang di dalamnya. Saat Alba melihat pedang itu, dia sangat tertarik. Mata Elmer melebar saat ini juga. Pedang tajam yang tiada taranya.
Dilihat dari pengalamannya menilai senjata yang tak terhitung jumlahnya untuk banyak orang bertahun-tahun. Pedang pembelah kejahatan milik David tentu saja memiliki level yang tinggi. Senjata terikat jiwa dibagi menjadi 4 level, masing-masing level rendah, level menengah, level tinggi, dan level pertama. Milik David setidaknya tingkat tinggi. Senjata terikat jiwa. Jika pedang tak tertandingi seperti itu dibawa ke pelelangan, itu pasti akan menimbulkan masalah kekuatan yang tak terhitung jumlahnya untuk memperjuangkannya dengan gila-gilaan, dan pada akhirnya, itu akan sia-sia harga setinggi langit yang tak terbayangkan. Tampaknya 80% dari apa yang dikatakan David anak ini benar. Dia mungkin mendapatkan pedang ini dari tuannya. Satu-satunya orang yang mampu membeli harta karun tersebut adalah para Sein. Alba melihatnya, tanpa sadar ingin mengulurkan tangan dan menyentuh pedangnya. Namun, David menghentikannya tepat waktu. Nona Velowes, pedang ini sangat tajam, jadi Anda tidak bisa menyentuhnya, kata David. Pedang pemecah kejahatan bisa memotong segalanya di dunia. Jika digunakan dengan benar, maka serangan itu bahkan bisa membunuh seorang Sein. David tidak berani membiarkan Alba, seorang ruler Rancor, menyentuhnya. Dia tidak dapat memikul tanggung jawab jika dia terluka. Alasan utamanya adalah dia juga belum mendapat undangan lelang. David, dari mana kamu mendapatkan pedang ini? Alba bertanya. Dia tidak peduli David mencegahnya menyentuh pedangnya. David hanya berpikir 1/10 detik sebelum menjawab, aku mendapat pedang pemecah kejahatan dari tuanku. Pilihan terbaik adalah menyerahkan segalanya kepada tuan misterius yang tidak ada. Setelah Elmer mendengarnya, dia lebih yakin dengan penilaiannya. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.